Bun. Mbok metu-metu tondo ndok ket mang kok gak metu. Dulure nang kene ket mang ya dijak metu-metu kono lho. Nggih, Bun. Assalamualaikum Pak Sabar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun? Kenapa, Dok? Niki Pak, adik kula ajenge tanglet-tanglet mlebet makam iki. Niku Pak, teng mriki niku makame sinten mawon nggih? Makamnya pendiri pondok Jampes yang namanya Syekh Dahlan. Itu dulu dilahirkan Syekh Dahlan di Tambak sana, lalu dibawa ke sini sama ibunya, mbahnya Istianah. Lalu terus setelah besar menjadi kiai luar biasa di sini, termasuk waliullah. Syekh Dahlan itu kelasnya waliullah. Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Al-Jampesi, Kediri. Beliau terkenal sebagai seorang ulama yang pendiam dan tak suka publikasi. Salah satu ulama paling berpengaruh dalam penyebaran agama Islam di wilayah Nusantara, terutama di Kediri pada abad ke-19. Makam beliau terletak di Dusun Jampes, Desa Putih, Kecamatan Gampeng Rejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Syekh Ihsan itu mengarang kitab tidak bisa bahasa Arab tapi bisa mengatur bahasa Arab. Kiranya begitu. Jadi termasuk karomah-karomah setan seperti itu. Jadi Syekh Ihsan itu nggak bisa bahasa Arab, tapi dinyatakan dia itu bisa mengatur bahasa Arab. Istilahnya cara kata-kata orang Jawa no, ngatur sopan santune wong Arab iso gitu. Jadi hati manusia yang dia, hati kepada Allah, hati kepada sesama, hati kepada para ulama, semuanya dicantumkan di situ. Jadi kalau dipikir secara akal nggak mungkin lah kita sebagai orang bisa gitu, kan nggak mungkin. Tapi karena Allah lah, Baik Ihsan itu jadi ulama besar sampai dikagumi, sampai sekarang belum ada panggilan. Dalam makam tersebut terdiri dari makam Syekh Ihsan sekeluarga seperti Kiai Haji Dahlan ayah beliau dan Kiai Haji Abdul Malik putra beliau. Namanya lebih dikenal sebagai pengasuh pondok pesantren Jampes, kini Al Ihsan Jampes, yang terletak sekitar 1 km dari makam beliau sekeluarga. Kemudian waktu puncak kepemimpinan pondok Jampes dipegang Mbah Ihsan, lah itu mengalami santri yang sangat signifikan. Jadi waktu Mbah Ihsan menjadi pengasuh pondok dan mengajar di pondok pesantren itu santri Jampes sangat banyak, bahkan ribuan. Jadi kontribusinya Mbah Ihsan untuk penyebarannya beliau melalui dakwahnya melalui mengajarkan para santri, mengajar santri dan
mengajarkan hukum Islam melalui pengajian-pengajian di pondok pesantren. Waktu itu masih zaman Belanda, jadi belum untuk pelajaran formal itu kan masih dikuasai oleh kolonial. Jadi masyarakat kelas bawah itu banyak yang berguru ke pondok pesantren karena yang dianggap itu mudah, mudah dan terjangkau waktu itu. Sehingga penyebaran beliau dalam Islam, dakwahnya melalui pengajaran di pondok pesantren. Dan banyak dari para murid-murid Syekh Ihsan yang kemudian menjadi seorang alim dan ulama dan kiai-kiai besar di Indonesia. Sebagai seorang pengarang kitab terkenal, Syekh Ihsan juga meninggalkan banyak warisan bendawi, di antaranya kitab Tasrih al-Ibarat pada tahun 1929 yang berisi tentang ilmu falak atau astronomi. Siraj al-Tolibin pada tahun 1982 yang berisi tentang tasawuf atau ajaran akhlak yang menjadi buku wajib untuk kajian pasca sarjana di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir dalam pelajaran sastra Arab. Manahij al-Imdad pada tahun 1940 yang berisi tentang 3 tipe aspek ajaran Islam. Irsyad al-Ikhwan pada tahun 2005 yang berisi tentang hukum rokok dan kopi dan beberapa kawasan rumah di Pondok Pesantren Jampes. Nah, dadi ngene, Dek. Sampeyan wis krungu dhewe to teko critane mau. Piye sejarah Syekh Ihsan, asal-usul, warisan bendawi lan non-bendawi lan lain-lain. Oh iya Mbak, berarti Syekh Ihsan iku salah sijine ulama sing hebat sing nyebarake agama Islam ing Kediri, Jawa Timur. Bahkan iso sampai luar negeri kaya kitab Sirajul Talibin sing dipelajari ing Kairo, Mesir. Nah, bener. Makane ade kudu iso ngregani sejarah Syekh Ihsan. Carane yaiku iso teko belajar ilmu agama, ziarah makam, lan lakoni kegiatan positif liyane. Nah, kanggo bolo-bolo sing ndek omah, teko nane video iki muga-muga sampean kabeh iso luwih semangat belajar ilmu agama Lan ziarah makam serta aja sampai lali karo tokoh-tokoh sing nyebarake agama Islam ing Indonesia. Bye-bye.